ulang. Ku sangka aur di pinggir tebing, kiranya tebu di pinggir bibir. Oh ye, ye. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Ye. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja, boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh ye. Hai. Ya, jumpa lagi nih pemirsa di podcast KPU Kota Medan, podcast KPUM. Jadi hari ini kita sebenarnya mau bahas sengketa pemilu. Masih bersama saya di podcast KPUM barengan Reski Pratiwi. Dengan saya Nina. Nah, kita lagi nunggu tamu kita nih Ya. pemirsa, tapi belum datang nih pemirsa. Jadi sebenarnya kita udah ngundang Ketua KPU Kota Medan, Bang Agus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ada apa ini? Agus. Iya, Bang. Ada apa Abang nih, ada Bang? apa? Kok datang? Iya kok, ada dengar nama saya disebut. Oh gitu ya? Aduh maklum lah, kalau ketua kayak gitu lah ya. Ya ampun, Bang. Tadi macet nggak, Bang? Lumayan lah. Pura-puranya aja macet gitu. Lumayan lah. Macet di depan itu aja. Bang Agus sehat? Alhamdulillah. Kedua kalinya datang di program kami. Iya, dua kali nih Kak Nina. Kak Suasana Siti. rumahnya masih kayak gini nggak? Ada berubah sedikit, lampunya agak terang ini. Jadi Bang Agus ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang udah kedua periode juga. Udah mau pensiun. Udah mau pensiun, bagi-bagi jabatannya. Nah, kita kali ini mau bahas ini pemirsa, sengketa pemilu ya. Banyak kejadian-kejadiannya ternyata jadi komisioner KPU itu susah. Susahnya itu nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa ngobrol bareng keluarga, iya kerja tempat lain nggak boleh, nanti dituntut ini itu ya Bang ya. Jadi Bang ceritanya dulu nih Bang, paling banyaknya di bidang apa nih sengketanya Bang? Kalau di di lingkungan penyelenggara pemilu itu potensi sengketanya itu setiap tahapan ada ya kan? Dan itu tergantung di daerahnya ya kan, karena undang-undang menyiapkan sarananya bagi masyarakat, bagi peserta pemilu. Di konteks pemilu ini ada yang namanya pelanggaran administrasi ya. Itu pelanggaran administrasi itu adalah berkaitan dengan mekanisme tata cara kita menyelenggarakan tahapan pemilu ya. Itu kalau ada kesalahan prosedur, kesalahan mekanisme itu termasuk bisa diadukan ya kita ke Bawaslu, bisa dilaporkan. Ada juga sengketa tentang proses ya pemilu gitu. Itu bisa terkait dengan misalnya verifikasi partai politik, penetapan DCT, kalau di pilkada pencalonan, penetapan calon dan sebagainya. Itu bisa di petun peradilan tata usaha negara, bisa sampai Mahkamah Agung juga itu. Tapi sebelumnya melalui Bawaslu. Ada juga lagi sengketa hasil. Sengketa hasil Pemilu atau pemilihan itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Di luar itu ada juga yang namanya tindak pidana pemilu atau pemilihan. Banyak ya. Kalau di luar sengketa pemilu atau di luar pelanggaran administrasi, bisa itu pidana itu berarti di luar itu gitu ya. Yang paling menyeramkan banyak orang yang kita penyelenggara pemilu ini itu pelanggaran kode etik. Karena sanksinya bisa sampai dipecat gitu. Nah, banyak itu itu bagian istilahnya peraturannya ke ini sendiri ya, ke anggota KPU ya, pemecatannya itu.
Ya, karena kita kan ya kalau dalam DKPP kan penyelenggara pemilu yang diajukan. Ya. Itu undang-undang menyebutkan seperti itu. Oke. Ya. Ada perselisihan antara peserta dengan peserta, ada perselisihan antara peserta dengan penyelenggara. Jadi itu semua mempengaruhi. Sengketa-sengketa, kasus-kasus yang dihadapi itu biasanya di saat proses itu muncul kita kerjakan proses penyelenggaraan, bahkan hasilnya juga bisa disengketakan, bahkan sudah ditetapkan calonnya, sudah dilantik dan sebagainya, masih bisa juga berpotensi. Ada beberapa kabupaten juga itu di soal pertanggungjawaban keuangan dan lain sebagainya. Jadi semua kita ini ya kadang-kadang jantungan juga kita ini. Kenapa Bang? Begitu kita dari mulai mendaftar aja, mendaftarkan diri sebagai calon komisioner itu kan prosesnya panjang. Itu aja ada juga tanggapan masyarakat itu. Samping berkompetisi kita harus kalau ada masalah kita itu ada tanggapan masyarakat yang harus kita klarifikasi. Duduk menjadi KPU kita menghadapi kasus-kasus itu kan. Kita jalankan prosesnya sampai selesai, pokoknya sudah selesai tahapannya masih juga ada. Tapi itu insya Allah kalau kita mengerjakan dengan benar ya sesuai dengan ketentuan ya kita bisa lebih tenang gitu. Tapi bagaimanapun pasti kita nggak sempurna manusia kan. Iya Bang. Pasti kalau orang melihat mencari salah kita, mencari berbeda kalau mencari prestasi orang dengan mencari salah orang kan beda. Jadi ruang-ruang hukumnya ini ada, bahkan di DKPP itu tidak hanya soal pelanggaran kode etik kita menyelenggarakan pemilu, tapi aspek pribadi kita juga bisa dikaitkan. Karena misalnya ketemu di luar ya. Ya, dengan dianggap. Ya, kita misalnya dianggap ada bermain dengan partai politik. Misalnya kita ada fair gitu, segala macam. Ada kelakuan buruk kita. Itu bisa juga. Jadi meeting dengan laki-laki berdua aja susah, apalagi perempuan ya Bang ya. Wah, itulah gawat. Makanya prestasi publik ini kan berharap kita itu sempurna, kerja baik gitu ya kan. Tapi kayaknya Bang Agus pikir-pikir juga lah dulu. Ini kan nanti mau seleksi nanti tahun depan. Iya. Ya pikir-pikir juga teman-teman nanti mana tuh ada yang daftar supaya kurang saingan ya. Nyambung lagi nih maksudnya Bang. Belum tahu, saya masih berpikir kalau kira-kira saya dibutuhkan lagi atau tidaknya masih. Tapi kan kayak Bang Agus bilang tadi kan harus kerja baik dan benar. Harus Tapi kayak kerjaannya Bang Agus baik dan benar karena dua-dua periode ya. Sudah terbukti. Tepuk tangan. Saya malu juga tuh karena Kenapa Bang? Saya rasa ya saya pokoknya kerja maksimal aja. Apa syarat paling beratnya Bang? Jadi komisioner dari syarat-syaratnya. Pertama ya yang paling menjaga integritas itu. Ya. Integritas itu yang paling penting. Karena ada 12 asas penyelenggara pemilu. Ya itu yang harus dipedomani, dipatuhi, tapi integritas itu paling utama. Makanya kalau kita seleksi kita membuat kemarin kami membuat makalah struktur berapa nilai integritas Anda menurut saudara gitu kan. Ya, itu baru dia kecakapan pengetahuan tentang kepemiluan harus ada juga. Jangan pula kita belajar lagi terus ya kan. Ya, kita harus siap lah. Betul. Begitu masuk KPU harus tahu juga tentang kepemiluan. Bang, persiapan apa nih menghadapi perkara biasanya dari tim KPU? Jadi Kak Kiki, tim hukum ya. Kak Kiki, Kak Nina, jadi menurut saya pertama KPU itu harus ada lah, menurut saya orang yang punya basic hukum, menurut saya. Ya. Karena itu akan memudahkan KPU di dalam menata kelola atau manajemen, mengantisipasi dan menangani kasus potensi masalah. Maka saya itulah salah satu niat saya. Dulu saya kan konsultan KPU, tidak bermaksud apa ya. Nah sekarang kita menjadi KPU, jadi pengalaman itu penting, berharga, dan saya kira posisi kita ini berguna lah gitu ya. Itu satu ya, ada kemampuan basic. Walaupun nanti kita bisa menunjuk lawyer ya, tapi kan lawyer yang ditunjuk itu kan pasti harus bergantung juga dengan kita, karena kita yang menyelenggarakan, kita yang pasti lebih tahu aspek teknisnya gitu ya. Kedua kita harus ada pedomannya, juknisnya ada, kita yang mengikuti juknisnya. Tidak tidak di luar ketentuan lah gitu ya kan. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen alat bukti yang kerja kita itu. Karena tindakan kita tindakan administratif, semua harus administrasinya harus ada datanya ya. Harus ada disiapkan.
Dan yang paling penting dia keterbukaan. Iya. Kita memberikan, yang dalam pikiran saya itu bagaimana kita bekerja ini melayani sebaik-baiknya, memfasilitasi sebaik-baiknya masyarakat atau pengguna hak pilih dan peserta pemilu. Di samping kita harus koordinasi membina hubungan yang baik kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Jangan kita sendiri gitu. Kalau kita didukung oleh banyak komponen, insya Allah jalan lancar, Betul. bisa semua diatasi. Oke. Kalau di Kota Medan ini kan terkenal dengan orang-orang yang cukup kritis. Iya, iya, betul. Ya, jadi kira-kira menurut Bapak, apakah setiap tahapan pemilu di KPU Kota Medan ini itu semua ada sengketanya gitu? Ada punya gugatan tidak? Gitu? Iya, jadi kan yang betul. Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, bahkan itu di Sumatera Utara malah disimbolkan ya, yang kritis. Betul, saya dinamis di Kanina, Kiki di Medan ini semua di sini, orang-orang pintarnya di sini gitu ya, orang-orang aktor-aktornya orang ibu kota kan, aktor-aktor politiknya di sini semua, kampus di sini semua, orang akademisi luar biasa. Ibu kota. Kadang-kadang kita harus bisa menyesuaikan diri untuk berkomunikasi gitu ya. Karakter masyarakatnya memang sangat dinamis. Dinamis itu kritis melihat segala sesuatu itu. Kalau protes itu memang udah lazim tuh orang Medan tuh. Betul. Wataknya. Nah, kita alhamdulillah formasi komisioner ini kita ini di sini formasi komisionernya ada 5 ini. Berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yaitu juga berguna juga. Misalnya ada dari teman-teman kita media, ada dari NGO, dari kampus, ada, jadi itu keterwakilan itu juga bisa membantu kita, itu selalu juga kita terima kasih juga dengan tim sel ya. Saya dari praktisi ya. Dan bagaimana kita pola-pola pendekatan kita ada antropolog juga kita di sini. Kita mempelajari antropolog. Pak Edi Sorton itu antropolog itu latar belakangnya. Jadi pendekatan kita itu bermacam metode yang kita lakukan. Kalau di Belawan beda, di Helvetia beda, di Amplas beda, di beberapa kecamatan kita sudah punya pemetaan. Analisis karakter budayanya. Jadi siapa menghadapi warga kecamatan ini itu Iya, kita sudah gitu, ini. Misalnya Bu Nana Menanti itu di Denai, dia sudah tahu bagaimana. Dia paham waktu dan karakternya gitu ya. Ya, misal di Belawan, Bu Pak Edi gitu. Kita seperti itu. Jadi sudah Betul. Riset-riset kita pun rajin melakukan riset penelitian, ya kan, kerjasama dengan kampus. Baru saya ini sekaligus klarifikasi juga ya kepada khususnya orang di luar Kota Medan ini. Apa itu Bang? Yang menganggap orang Medan itu ekstrim. Padahal tidak itu. Kasar, ekstrim dan sebagainya. Iya, benar. Padahal Hilangkan stigma seperti itu. Baik. Saya berikan contoh di pemilu pilkada. Di sini konflik tinggi, tapi selesainya di jalur hukum, di upaya hukum. Nah itu jadi mereka itu menggunakan ruang yang ada untuk kalau dia merasa dirugikan terhadap putusan itu, menyelesaikan itu. Dan setelah itu ditempuh, sudah diputus, sudah selesai, alhamdulillah. Makanya saya berbangga ya jadi warga Kota Medan. Kelihatannya aja gitu. Padahal fair ya. Orangnya fair dan orangnya ini gentleman. Jadi tadi paling banyak itu sengketa apa nih Bang di pemilu? Tadi kan Abang udah banyak nih nyebutin di kayak sengketa hasil, ya kan, ada tindak pidana. Jadi yang paling yang sering terjadi itu terkait dengan tahapan-tahapan kampanye, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan rekapitulasi, tapi yang selalu ada pencalonan. Selalu ada. Dalam pemilu itu kan ada saja yang tidak memenuhi syarat, misalnya calon legislatif, misalnya kan dalam pilkada calon kepala daerah, gitu. Misalnya kemarin kita calon perseorangan, di pemilu kemarin ada salah satu partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di Kota Medan, calegnya juga demikian. Ada beberapa. Biasa itu di seluruh daerah begitu. Banyaknya direkapitulasi ya Bang ya. Hasil ya. Hasil. Kalau hasil itu dia kan sudah udah dapat, udah jelas gitu ini ya, yang menang, yang kalah gitu kan.
Ya pastilah, wajar lah dia berusaha Ada, ya kan, iya. supaya dia selama ini bekerja keras melakukan kampanye. Gimana caranya dia supaya terpilih, walaupun sudah kita putuskan tidak terpilih, itu wajar lah. Iya. Ya, Dan biasanya fair ya, sudah selesai di sekitar. Kalau menurut saya orang Medan fair dalam menghadapi dinamika politik pemilu kita. Oke. Karena saya selama 2 periode ini ya saya perhatikan upaya hukum itu yang ditempuh oleh mereka. Oke. Wah, banyak ya ternyata ya. Nggak terasa nih juga kita udah mau di penghujung akhir nih, Bang. Waduh, Bagus. cepat Cepet ya? Iya, Bang. Padahal banyak mau saya ceritain. Iya, nanti kita lanjutnya di episode selanjutnya ya, Bang ya. Tapi kita mau kasih ya sedikit games ya buat Bang Agus ya. Surprise lah, Bang. Coba mungkin dari Kak Nina nih, dari Kak Nina. Kira-kira gamesnya ini Abang biar bisa fun aja sih, Bang ya. Tegang juga saya. Ini kasih tahu dong rule-nya, Kak. Kasih tahu rule-nya. Jadi nanti Bapak cukup memilih, nanti kita ada kasih 2 pilihan, Bapak cukup memilih di antara salah satu pilihan dan alasannya. Oh. Oke. Pakai alasan ya? Iya, pakai alasan. Tadi yang pertama nggak ada alasannya. Iya, ini kita minta alasannya. Kita tapi main cepet ya. Iya. Main cepet ya, Bang. Oke. Oke, Mulai dari sekarang. kita mulai. Pilih memutuskan atau diputuskan? Memutuskan. Karena Karena kita kerjaannya membuat keputusan. Alasan ya. Lanjut yang kedua, Kak. Oke, yang kedua, pilih teman atau sahabat? Sahabat. Sahabat. Karena Kalau menurut saya sahabat itu lebih dekat daripada teman. Maksud dia tidak hanya susahnya yang tidak hanya senang tapi susah itu menurut saya. Oke, berarti banyak sahabat. Tapi kalau ada antara teman sahabat, saya ada istri, milih istri. pilih punya mobil mewah tapi kreditan atau punya mobil angkot tapi milik sendiri? Mobil angkot aja lah. Mobil angkot alasannya. Alasannya? Karena mobil mewah itu mahal. Kita sanggup lah kita belinya kan. Kalau mobil angkot ini bisa menghasilkan. Yes. Nanti habis kalau hasil angkot itu baru kita bisa beli mobil mewah. Kelihatan ya. Good. Lanjut. Oke, yang terakhir, pilih diminta nyanyi atau berpantun? Nyanyi aja lah kalau. Aku udah tahu lagunya nih, Kak. Baru napas kayak. Oke, berarti Bang Agus mau nyanyi. Kita dengerin Bang Agus nyanyi dulu deh, 1 bait aja, Bang. Waduh, Refnya apa boleh, ya? Bang? Lagu apa? Bebas, Bang sukanya lagu apa biasa karaokean? Oh, aku kok di sini hang ya? Lagu apa ya? Apa deh? Lagu apa biasa karaokean? Abang biasa lagu Dewa. Biasa pakai teks. Ini enggak apa ya? Udah, yang hafal aja. Oke. Lagu Melayu juga boleh. Lagu Melayu ya? Semalam Jepri Rijal udah nyanyi juga ya? Iya, Bang. Itu lagu saya dia nyanyikan. Mas, satu-satunya saya. Lagu Abang udah diambil Bang Iya, Rijal, nggak saya. boleh lagi nyanyi itu, Bang, yang lain. Oke ya. Ku sangka aur di pinggir tebing, kiranya tebu di pinggir bibir. Oke. Ya gitu aja, Bang. Baru-baru. Udah. Masih mau gini-gini ya? Iya. Nanti apapun lah kita tidak produser. Kayaknya udah dari suaranya Bang Agus udah jebol idol ya. Idol Kecamatan Medan. Sempat kemarin Dan kota. mau niat daftar, cuman ya, kurang lah. Kurang ya? Kurang percaya diri. Kurang pemilih kayaknya, Bang. Oke, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita nih ya sama Bang Agus yang udah datang. Makasih Bang Agus sudah Oke, mampir Kak ke rumah Kiki, kami Kak di Nina. podcast KPUM. Nanti kita bakal ketemu lagi dengan banyak narasumber, nggak cuma Bang Agus aja, banyak narasumber-narasumber di podcast KPUM ini yang bakal kita undang. Jadi buat kamu jangan lupa nonton terus, juga like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya channel kita. Dan yang paling penting lagi, semua kita harus tetap semangat walaupun di masa pandemik ya kan Bang ya. Oke. Kita harus tetap semangat. Oke, saya Reski Pratiwi pamit. Saya Nina, Oke, pamit. thank you. Bang Agus juga pamit. Terima kasih, Assalamualaikum pemirsa warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KPUM Medan. Assalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah!
Yeay!